Mungkin saya rasa ini pertama dalam sejarah Indonesia kita memiliki presiden yang dari awal sudah bergerak dengan cepat. Halo Bung, salam Pancasila, merdeka. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran yang sudah menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2024. Banyak sekali harapan di pundak Bapak-Bapak sekalian ini. Saya sebagai bangsa Indonesia tentunya berharap penuh, apalagi kita mau menyambut 2045 Indonesia emas. Tentu kita harus menjadi bangsa yang bisa berdiri dengan kakinya sendiri atau dikatakan berdikari. Di awal pemerintahan Prabowo ini, saya pun sudah langsung terpukau dengan pada saat pelantikan Pak Prabowo ini yang berpidato selama 50 menit lamanya. Ia banyak sekali mengungkapkan isi hatinya kepada masyarakat Indonesia dan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia bahwa beliau ingin membuat Indonesia lebih maju ke depannya. Dan saya juga memperhatikan banyak sekali program-program Pak Prabowo yang dari awal ini sudah mulai muncul satu persatu. Kita bisa lihat pada awal masa pemerintahannya hanya sekitar 1-2 minggu, para menteri-menteri yang dimana sudah ditunjuk oleh pihak presiden langsung saja dibawa untuk mengikuti pelatihan militer, bisa dikatakan untuk persamaan persepsi. Kalau kita lihat backgroundnya Pak Prabowo ini memang kan seorang jenderal dari TNI Angkatan Darat ya. Tentu dia ingin sekali menanamkan jiwa-jiwa korsa atau bisa dikatakan komando satu rasa kepada para anak buahnya. Saya membaca salah satu artikel dari berita di mana ada 7 program Prabowo yang ini menjadi viral di awal, di mana karena masa jabatannya masih baru sekali tapi gebrakannya itu sudah luar biasa sekali. Yang pertama adanya 3 wamen dan 3 kementerian. Total ada 56 wakil menteri atau dikatakan wamen yang akan mengisi kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Yang kedua adanya 4 kementerian yang langsung di bawah presiden. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Kabinet Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 pada tanggal 21 Oktober 2024 terdapat 48 kementerian. Yang ketiga, Prabowo akan menghapus utang 5-6 juta para petani dan nelayan yang mengalami kredit macet. Tentu saya rasa selama ini para petani dan nelayan itu merasa terbebankan dengan hutang-hutang yang mereka itu untuk bisa menghidupi usahanya, dan pada kali ini hutangnya dihapuskan oleh negara. Itu sangat luar biasa, itu sangat pro rakyat saya katakan. Yang keempat, program kerja kementerian diawasi oleh BPPIK. Prabowo telah membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BPPIK, yang dimana Prabowo akan meluncurkan program dengan kebutuhan anggaran besar. Dirinya tak mau uang yang dikucurkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tersebut menjadi sia-sia. Memang saya mendengar beberapa kali informasi dikatakan menteri nggak usah tuh jalan-jalan, nggak usah tuh kayak kegiatan-kegiatan yang nggak jelas, buang-buang anggaran, yang pasti-pasti aja gitu. Dan Prabowo ini cukup keras dengan para menteri-menterinya, dia tidak mau para menterinya tuh sampai ada korupsi, mensalahgunakan uang negara. Malah ia pernah mengatakan kalau ada niat korupsi silakan mundur dari kabinet saya. Nah ini yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Yang kelima adalah makan bergizi gratis atau MBG, program unggulan Prabowo Gibran. Prabowo mempunyai ambisi yang sangat besar tentang keberhasilan program MBG bagi seluruh anak sekolah Indonesia. Saya tahu ini suatu niat yang mulia. Dia berharap nggak mau tuh di bangsa kita Indonesia, mau dari Sabang atau Merauke, ada lagi anak kecil yang mau berangkat sekolah, mereka sampai harus menahan lapar karena tidak punya uang untuk membeli sarapan. Jadi program pemerintah ini maksudnya seperti itu. Memang kalau programnya dari militer biasanya fokusnya ke pangan ya sebenarnya. Mereka ingin mesejahterakan rakyat ya. Logikanya ketika masyarakat perutnya sudah terisi, mereka akan lebih mudah untuk melakukan aktivitas, entah berpikir ataupun bekerja. Itu yang paling dasar ya, kita sebagai manusia butuh makan. Yang keenam adalah Republik Indonesia siap menjadi anggota BRICS. BRICS ini merupakan singkatan dari gabungan berbagai negara yang terdiri dari negara Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Yang dimana Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini yang saya temukan dalam suatu artikel, di mana kinerja jelek menteri siap-siap diganti. Jadi Pak Prabowo ini udah nggak pandang bulu deh. Siapapun dia, gambarannya sih nggak nepotisme ya. Jadi siapapun yang nggak beres kerjanya, yang nggak bagus ya di-cut aja, yang coba-coba nyeleweng gitu. Memang gaya-gaya militer itu kesannya otoriter, tapi untuk kebaikan tidak masalah dan itu sah-sah saja.
Saya berharap sekali Indonesia emas itu di 2045 itu terjadi dan terbukti. Saya pun mungkin semoga kalau masih punya umur yang panjang saya bisa menyaksikan Indonesia 2045. Yang pasti Pak Prabowo ya tolonglah bangun bangsa kita yang sesungguhnya. Saya sebagai masyarakat biasa sangat berharap dengan Bapak. Generasi muda tentu siapapun presidennya kita akan dukung mati-matian.